banyak yang menafsirkan memang ketika kemudian Presiden Joko Widodo ini memberikan pesan jangan gaduh, jangan polemik, ini semua kemudian ditujukan kepada kami, organisasi ini. Nah, apakah betul kira-kira Bang Refli juga merupakan bagian dari kami, mungkin bisa memberikan konfirmasinya Bang. Merasa nggak sih Bang bahwa tuduhan ini kepada kami? Merasa dan tidak merasa. Kenapa saya katakan merasa dan tidak merasa? Karena kita tahu bahwa ruang publik belakangan ini kan kalau soal politik dan polemik itu diwarnai oleh kegiatan-kegiatan kami yang dihadang di mana-mana. Terutama penghadangan terhadap Gatot Nurmantio, salah seorang presidium kami. Di Surabaya tidak bisa, di NTB tidak bisa, nyekar di Taman Makam Pahlawan juga dihadang dan lain sebagainya. Nah, justru kalau kita lihat dari sisi kegaduhan, gaduh itu kan karena ada kelompok-kelompok lain yang menghadang. Orang mau deklarasi kok tidak diperbolehkan. Kalau ukurannya adalah protokol COVID-19, itu sesuatu yang sebenarnya bisa dinegosiasikan. Saya yakin kok, orang-orang yang tergabung dalam kami yang mau deklarasi, itu bisa disiplinkan dalam hal protokol COVID-19. Termasuk kemarin di Taman Makam Pahlawan Kalibata, terlebih di situ saya kira sangat mudah untuk mendisiplinkan dalam hal protokol COVID-19. Tetapi ketika ada kelompok lain yang menghadang, inilah persoalannya. Karena kelompok-kelompok lain itu kemudian menggunakan kata-kata keras, kata-kata bahkan ada makian ya. Kita tahu bahwa di Surabaya Gatot Nurmantio dibilang anjing misalnya kan. Nah, itu kan hal yang tidak patut. Jadi polemik itu sebenarnya tidak muncul kalau tidak ada penghadangan-penghadangan. Kegaduhan itu tidak muncul kalau tidak ada penghadang-hadangan. Tetapi mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak hanya menunjukkan soal gaduh dan polemik itu terhadap kami, tapi juga kegiatan-kegiatan lain. Termasuk tadi kegiatan terbaru di kolam renang rame-rame itu ada salah satu pasangan calon, tim sukses pasangan calon di Medan yang mengadakan pesta air. Nah itu kan bikin gaduh juga itu saya kira. Begitu Mbak Putri untuk pertama kali. Tapi Bang Refli melihat seperti apa sebenarnya relevansi dari pesan yang disampaikan Pak Jokowi ini? Ini kan dalam rangka menanggulangi corona, tapi agak nyerempet-nyerempet kemudian bahkan menyinggung mengenai jangan gaduh, jangan polemik. Itu relevansinya Anda melihat seperti apa Bang Refli? Saya kira ini soal watak kekuasaan ya dimanapun di dunia ini. Kekuasaan kan cenderung tidak ingin dikontrol, tidak ingin dikritik, tidak ingin dinilai pendapatnya, selalu menginginkan mengatakan bahwa apa yang dilakukan mereka sudah on the right track, sudah baik dan mereka bekerja untuk masyarakat atau untuk rakyat. Nah itu kan asumsi yang dibangun di atas pemikiran bahwa semua komponen negara itu memang berbuat untuk rakyat, untuk masyarakat. Tapi kan kita tahu bahwa ketika kita kembalikan pada dunia nyata, banyak sekali penumpang gelap, free riders dalam kekuasaan, yang ketika orang lain misalnya bekerja untuk menanggulangi COVID-19, sementara komponen lain bisa jadi mengambil keuntungan dari penanganan COVID-19, mengambil keuntungan dari alokasi atau anggaran yang seharusnya untuk COVID-19, tapi untuk hal-hal lain, atau untuk kelompoknya sendiri, untuk konglomerat dan lain sebagainya. Atau program-program yang seharusnya bisa ditunda, seperti pemindahan ibu kota, karena negara dalam keadaan krisis, resesi, tetapi karena ada kepentingan misalnya tetap dilanjutkan. Nah ini yang menurut saya justru jauh bikin gaduh dalam hal penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Saya menganggap bahkan menginginkan menyampaikan agar Presiden Jokowi justru menindak siapapun pembantunya yang menggunakan kesempatan, mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah COVID-19 untuk mengeruk keuntungan pribadi karena mereka adalah penunggang-penunggang gelap atau free riders dalam kekuasaan. Saya kira itu Mbak Putri tambahannya. Baik, Mas Dhani, ini kalau tadi berkata Mas Adi bahwa ini selain Presiden Jokowi hanya Tuhan yang tahu. Tapi mungkin Mas Dhani sebagai tenaga ahli utama KSP juga tahu siapa sebenarnya yang ditujukan oleh pesan ini dari Pak Jokowi. Siapa yang selama ini bikin polemik dan juga bikin gaduh, Mas Dhani? Ya, coba kita pertama melihatnya dari sisi peranan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah sebagai bentuk helikopter view-nya seorang kepala negara melihat fenomena yang terjadi saat ini dan juga permasalahan penanganan COVID. Jadi yang pertama, ini sebetulnya ditujukan kepada ketika beliau menyampaikan untuk
tidak membuat gaduh umpamanya, itu sebetulnya dalam kerangka untuk mengkonsolidasikan seluruh elemen bangsa, kelompok-kelompok masyarakat, untuk kita berikan kesempatan kepada pemerintah, tanamkan trust kepada pemerintah, dan mengelaborasi untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif kepada pemerintah. Nah, yang kedua, bahwa Presiden juga menyampaikan tentang penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Di situ dijelaskan bahwa bagaimanapun, walaupun kita tidak sempurna, Presiden juga sudah menyampaikan menjelang akhir bahwa walaupun kita belum sempurna dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja. Dan saya beberapa media juga dari awal juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah juga tidak sempurna dalam penanganan COVID ini. Tapi kita setidaknya bisa menyajikan data yang terkuantifikasi bahwa kita lebih baik. Kalau kita melihat data kematian dengan jumlah populasi negara dengan jumlah populasi yang besar, juga angka kematian kita juga peringkat nomor 23 dibanding negara-negara lain, Amerika, Brasil, dan sebagainya. Angka kesembuhan kita juga sekarang sudah 73-74% rata-rata. Sementara angka kesembuhan dunia juga dinamis di angka 71-72%. Artinya kita sudah sedikit di atas rata-rata angka kesembuhan dunia. Berarti ini semua karena kinerja para tenaga medis kita, kinerja para pengelola rumah sakit, kita semua untuk berupaya menyembuhkan masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi positif. Nah, kemudian Presiden juga mengajak, marilah kita sama-sama bekerja berbasiskan data yang terkuantifikasi, data empiris di lapangan. Sehingga kita tidak bekerja berdasarkan kira-kira, berdasarkan praduga ataupun asumsi-asumsi. Jadi siapapun pemerintah sangat terbuka terhadap kritikan dan saran, rekomendasi yang konstruktif untuk perubahan penanganan COVID ini, untuk perbaikan program, berilah masukan. Tapi segala kritik dan saran itu dilakukan terukur, ada metodologinya, karena pemerintah juga bekerja berdasarkan data. Nah, sehingga konsolidasi yang ingin dibangun ini untuk menggerakkan semua komponen bangsa dan segala macam bentuk kritik dan saran juga hendaknya bisa dilakukan dengan konstruktif, berbasiskan kepada data. Sehingga objektivitas kita, kemurnian kita untuk penanganan COVID ini juga bisa seiring sejalan untuk mencapai tujuan kita bersama. Yang paling penting tadi yang ketiga disampaikan oleh Presiden kembali mengatakan bahwa kesehatan dan peranan negara untuk melindungi segenap jiwa raga masyarakat Indonesia itu adalah nomor satu dan terutama di antara semua prioritas. Namun tidak bisa dipisahkan juga penanganan kesehatan itu juga dengan program ekonominya. Karena ini adalah suatu ekosistem ketahanan nasional yang tidak bisa dipisahkan. Nah, disinilah penekanan Presiden untuk kembali menyampaikan kepada publik tentang apa yang dilakukan pemerintah dan harapan beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Mas Adi juga mungkin punya catatan, tapi setelah jeda berikut ini kita akan sambung kembali. Kami segera kembali. Kita harus tetap optimis. Tadinya sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi tentunya kendala ekonomi ataupun masalah ekonomi menjadi salah satu hal yang membayangi, begitu kan? Mas Adi mungkin punya penilaian mengenai hal ini. Ya kalau itu setuju ya. Pertama prinsipnya demokrasi itu memang berisik dan bising. Jangankan soal penanganan corona, jangankan soal pilkada yang tidak ditunda, sendal jepit pun jadi ramai kalau di kita itu. Karena esensi dari demokrasi itu adalah freedom of speech. Kebebasan untuk berbicara. Jadi orang itu bicara apa saja boleh di negara ini. Yang nggak boleh di negara ini kalau ngaku nabi, pasti banyak musuhnya. Dan lain-lain ya. Jadi kalaupun toh ada orang yang kritik, nyinyir, dan mempertanyakan soal kinerja pemerintah dalam menangani corona, ya jangan dianggap terlampau berlebihan. Itulah realitas demokrasi. Cukup dengan dijawab apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Betul bahwa pemerintah mencoba untuk menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi, iya. Tapi kan banyak juga usulan-usulan dari banyak elit, dari banyak tokoh agama gitu ya. Bahkan dua ormas besar menginginkan, ya Mbok kalau pilkada ditunda gimana? Mas Dhani bilang, cobalah kita kasih solusi yang konstruktif. Banyak ya orang yang mengusulkan pilkada ditunda, kan kira-kira begitu. Kita cukup memahami bahwa menyeimbangkan antara soal corona dengan ekonomi ini memang nggak gampang. Makanya satu-satunya alasan yang bisa diterima
kenapa Pilkada 9 Desember tetap dilaksanakan adalah sebagai upaya untuk menstimulus ekonomi di berbagai daerah itu, Put. 270 wilayah 9 Desember akan melaksanakan Pilkada. Itu otomatis akan menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM ke bawah. Karena belanja atribut gitu ya, membuat spanduk, logistik-logistik lain, kemudian membentuk relawan tim sukses, itu secara perlahan akan membangkitkan daya beli di masyarakat di level bawah. Baik. Ini kan sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian dalam praktiknya dikritik oleh banyak orang. Kenapa dikritik? Ya jangan sampai justru karena urusan pilkada yang mencoba untuk menstimulus ekonomi, ini melahirkan klaster-klaster baru. Orang yang terpapar corona itu akan muncul di mana-mana. Jadi penanganan corona dengan keberisikan, dengan kebisingan itu nggak ada kaitannya. Orang yang berisik dan bising itu kan di medsos. Yang bikin corona menyebar di mana-mana itu ada kerumunan seperti pilkada. Kalau ada pesta dangdut seperti pendaftaran kemarin gitu ya, ataupun ketika ada pesta di kolam renang, itu yang potensial corona. Kalau cuman orang ngomong di medsos, nge-tweet mengkritik, ya biasa saja. Kalaupun toh masyarakat ingin sami'na wa ta'na, jangan berdemokrasi kita. Ganti aja seperti Korea Utara. Baik, ada Bang Refli mungkin terakhir catatan tersendiri mengenai hal ini. Iya, saya kira begini ya, Presiden dan pemerintah harus mau terbiasa mendengarkan kritik yang berbeda dengan apa yang diharapkan tentunya. Karena biasanya pemerintah itu hanya suka mendengarkan pujian atau masukan-masukan yang sejalan dengan apa yang mereka inginkan. Kalau tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, biasanya mereka cenderung untuk menolaknya, bahkan mengkick balik orang-orang yang menyampaikan kritik tersebut. Nah, dalam konteks kami misalnya, kalau dikatakan soal kritik yang konstruktif, kami kan sudah mengeluarkan itu sebenarnya. Selain deklarasi, 8 tuntutan yang bisa dibaca bahwa itu adalah tuntutan yang konstruktif. Jadi ada jalan keluarnya, ada syaratnya, dan lain sebagainya. Kami juga misalnya mengeluarkan agar presidensial threshold dijadikan 0%, agar demokrasi kita lebih baik, tidak menjadi demokrasi percukongan. Juga mengingatkan tentang bahaya komunis gaya baru dan lain sebagainya. Nah, selain konsep-konsep yang sudah dikeluarkan itu, memang ada penghadangan yang penghadangan tersebut ya, ini kan pengalaman masa lalu, sering justru digerakkan oleh komponen-komponen yang sedang berkuasa. Karena kebetulan barangkali kelompok kami dianggap kelompok so-called oposisi dari pemerintahan yang ada. Padahal kalau kita bicara tentang demokrasi, ya oposisi, perbedaan pendapat, ya adu konsep, gagasan, dan lain sebagainya, itu adalah vitamin bagi demokrasi. Jadi kalau misalnya yang di-endorse, yang diperkenankan hanya pendapat yang searah dengan pemerintah saja, ya negara kita menuju negara yang otoritarian namanya. Baik, penutup Mas Dhani singkat, apalagi kalau tadi Bang Refli sudah mengatakan harusnya diterima nih adanya kritik-kritik yang konstruktif, Mas Dhani. Ya, siapapun itu kritik yang konstruktif dari kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya kami, secara konten, tentu pemerintah mempertimbangkan kok semua masukan konten-konten itu. Namun kan ada beberapa konten yang mesti kita melihatnya secara holistik. Seperti pilkada, tadi disampaikan juga bahwa ini keputusan politik, pemerintah, DPR, pemerintah dan DPR dan penyelenggara. Jadi ini secara holistik juga mesti kita harus lihat, sehingga kita bisa melakukan keputusan yang taktis sesuai dengan dinamika. Dan yang terpenting lagi bahwa pemerintah itu membuat keputusan itu berdasarkan kepada data dan adaptif terhadap kondisi pada saat itu. Dan memang pemerintah dalam menangani pandemi ini harus agile, harus lincah. Tidak bisa keputusan atau kondisi yang pada masa lalu, berapa bulan yang lalu, itu sekarang sama juga tidak bisa. Dan harus lincah. Nah, kelincahan itu karena pemerintah harus adaptif dengan dinamika yang ada sekarang. Sehingga berbagai masukan itu juga pemerintah harus bisa akomodir, pemerintah juga bisa pikirkan bagaimana mekanisme untuk penyalurannya, tetapi di sisi lain ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga harus dipikirkan, harus dijalankan oleh pemerintah. Bagaimanapun keputusan itu harus diambil dan tidak setiap keputusan itu adalah keputusan yang bisa menyenangkan banyak orang. Tapi percayalah, pemerintah pasti memberikan keputusan yang terbaik untuk rakyatnya pada saat ini sesuai dengan kondisi pada saat ini.
Terima kasih, saya kira begitu. Ya, baik Mas Dhani, terima kasih untuk waktunya sudah kami ganggu aktivitasnya di Bandung. Makasih juga Bang Refli sudah menyediakan waktu setelah beraktivitas di Lampung. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Sehat selalu. Mas Adi juga terima kasih sudah berkenan datang tentunya. Semoga kita bisa bertemu lagi supaya bisa menganalisa apa jadi di negara ini. Sekali lagi terima kasih. Baik, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan. Kali ini kami akan kembali lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Sesaat lagi Windy Wellingtonia akan menemani Anda di Kabar Utama. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.